Haleluya. Selamat pagi Jemaat Korup 1 Jakarta yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Allah begitu luar biasa memelihara kehidupan kita hingga sampai saat ini. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing yang lagi menyaksikan siaran langsung. Saya yakin dan percaya hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Mengawali ibadah kita pada saat hari ini, mari kita mengangkat pujian mengatakan haleluya, haleluya, haleluya. Dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena Allah begitu luar biasa memelihara kehidupan kami hingga sampai saat ini. Tuhan Yesus, untuk itu Tuhan, suci kuduskanlah acara kebaktian kami. Ibadah ini kami serahkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita melihat dalam buku nyanyian halaman 400, kita mengucapkan pengakuan iman bala keselamatan. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu Esa dan Maha Sempurna, pencipta, pemelihara dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian, Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan.
Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi ini pasti kita mempunyai hati yang bersukacita, hati yang bergembira, karena kita adalah umat-umat pemenang. Kita menyaksikan ibadah secara langsung pada saat ini, itu semua karena berkat tuntunan Tuhan. Kita tahu bersama di bangsa negara kita mengalami COVID-19, tetapi saya yakin dan percaya itu tidak mengurangi rasa sukacita kita, karena bersama Tuhan kita menjadi umat-umat pemenang. Mari kita mengangkat pujian mengatakan, mari kita bersukaria. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Di dalam Tuhan pasti kita akan menang. Nyanyian Bala Keselamatan nomor 27 yang mengatakan, imanku pada Tuhan itu dasar hidupku. Aku tahu Tuhan takkan tinggal
yang mengatakan, bila aku ingat rahmat Tuhanku. Kita akan mendengarkan kesaksian atau sebuah pujian. Pujian mengatakan, bila aku ingat rahmat Tuhanku. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih waktu dan kesempatan buat kami untuk menyampaikan kesaksian. Di mana pertama-tama saya mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan sebab atas kasih dan pertolongan Tuhan saya boleh ada hingga sampai saat ini. Bapak Ibu yang sama berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana dalam perjalanan pelayanan kami selama berada di Korop 1 Jakarta ini, sampai kira-kira 10 bulan lebih kami berada di tempat ini, dan kami bersyukur berterima kasih di mana kasih dan penyertaan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kami dalam masa-masa proses pelayanan kami, di mana kami bersyukur ada banyak hal yang harus kami lewati, tantangan, persoalan, kesulitan, bahkan masalah pun yang kami melewati, tapi kami yakin percaya di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di mana kami bersyukur di tempat ini kami boleh mendapat banyak pengalaman dalam pelayanan kami di tempat ini bersama-sama dengan jemaat-jemaat, khususnya juga ofisir setempat isi tempat ini dan juga ofisir pemimpin dan bahkan para ofisir-ofisir staf yang ada di Pusdiklat dan juga para kadet-kadet yang ada di tempat ini. Saya merasa saya bersyukur saya boleh ada di tempat ini mendapat pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang Tuhan izinkan boleh saya alami bersama-sama dengan istri saya di tempat ini. Dan dengan kesempatan ini juga saya mengucap syukur berterima kasih sebesar-besarnya kepada ofisir pemimpin dan juga ofisir setempat yang ada di Korps Jakarta, terlebih khusus kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini yang sudah menerima kami selama 10 bulan lebih kami boleh berada di tempat ini, di mana kerjasama yang baik dan juga selalu mendukung kami dalam pelayanan, bahkan mendoakan kami di tempat ini. Terima kasih untuk semuanya dan juga terima kasih untuk simpatisannya yang sudah membantu kami di dalam pelayanan di tempat ini. Terima kasih untuk semua jemaat-jemaat Korps 1 Jakarta dan juga seluruh jemaat yang ada dimanapun mereka berada yang sudah mendukung kami di tempat ini. Bapak Ibu yang sudah berkati oleh Tuhan, dari kesaksian saya ini, akhir dari kesaksian saya ini, saya bersama dengan istri mengucapkan permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya ketika ada banyak salah dan kesalahan kami, tindakan kami, sifat kami, tutur kata kami yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan harapan kami, doakanlah kami ke depannya untuk menjalani proses pelayanan kami di ada di Pusdiklat nanti. Dalam pelayanan kami di Pusdiklat kami tahu ada banyak hal yang harus kami lewati, tantangan, persoalan, kesulitan pasti ada yang harus kami lewati, tapi kami percaya ketika kami didukung dalam doa, kasih dan pertolongan Tuhan selalu berlimpah di dalam kehidupan kami. Dari akhir kesaksian saya ini, saya akan menyambut kesaksian saya dengan satu pujian yang dibantu oleh istri saya. Hidup ini untuk
Tuhan, sebelum kita mendengarkan pembacaan sekaligus renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Mayor Raffles Lawa kepada kita, namunnya sebelumnya itu kita siapkan hati dan pikiran kita menyanyikan kor pujian mengatakan, "Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu." Nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, saudara, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, pada pagi ini Tuhan kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah firman menjadi kekuatan kehidupan rohani kami masing-masing. Biarlah anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan di rumah dimanapun mereka berada, maka Tuhan juga akan memberkati. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin, amin. Nah, saudara-saudara, ini kasih nama Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pagi ini terambil dalam Lukas 12 ayat 22 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan,
Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian akan ditambahkan juga kepadamu. Jangan takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta yang di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi nama Tuhan, para jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita minggu ini adalah kemenangan atas kekhawatiran. Kemenangan atas kekhawatiran. Yang menjadi ayat mas ada dua pembacaan, yaitu dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Dan yang kedua dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendak kamu khawatir akan tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi nama Tuhan, tadi saya membuka Facebook saya, kemudian ada satu kata yang luar biasa yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan. Ada foto suami istri situ, lalu dia tulis demikian: Tuhan sedang memberitahu kepada kamu apa? Titik-titik sayang. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Aku atau Tuhan akan mengambil semua kekhawatiranmu, dan aku akan meringankan semua beban yang kamu rasakan di dalam hati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi nama Tuhan, kalau saya tanya kepada Anda semua atau saudara-saudara, apa yang paling mengkhawatirkan dalam hidup saudara saat ini? Saya percaya bahwa ada berbagai macam jawaban kita, tetapi ada dua jawaban yang pasti terjadi pada saat ini, saudara. Yang pertama, kita khawatir akan kesehatan kita. Nah, dengan pandemi ini tentu itulah prioritas pertama yang kita khawatirkan, saudara-saudara. Siapa yang tidak khawatir, saudara, terhadap COVID-19 ini? Penyakit ini saya katakan penyakit multi level, ya. Kalau menjual itu selalu ada anak-anak, ya, terus berkembang, mewabah di seluruh dunia, dan sampai tanggal 29 September 2020 maka sudah mencapai 33.527.114 orang yang terkena COVID-19 ini. Maka saudara-saudara, saya yakin semua kita manusia akan semakin khawatir, cemas, takut. Ditambah lagi, saudara, pemberitaan yang kita dengar dari BMKG, hasil prediksi dari UGM bahwa di Jawa bagian selatan akan mengalami gempa yang mengalami tsunami setinggi 20 meter. Mengerikan, bukan, saudara? Siapa yang tidak khawatir? Yang kedua, saudara, jawaban kita adalah khawatir akan pekerjaan dan masa depan, terutama anak-anak kita. Adanya pandemi ini sangat memporak-porandakan semua sendi kehidupan.
termasuk ekonomi. Banyak orang yang tidak dapat bekerja lagi, banyak orang yang di PHK, lapangan pekerjaan yang sulit. Dan kita tahu di mana-mana berapa minggu ini saudara kita lihat banyak orang mengadakan demonstrasi karena soal Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa itu sudah terjadi? Karena kekhawatiran yang kita alami. Nah, saudara-saudara, khawatir dalam bahasa Yunani disebut dengan dermnao, N-E-R-M-N-A-O, dermnao. Ada dua alasan, ada dua pikiran tentang khawatir. Yang pertama, saudara, arti daripada khawatir dalam bahasa Yunani. Pertama, pikiran orang itu berada dalam dua masa, sekarang dan yang akan datang. Yang kedua, saudara-saudara, pikiran orang tersebut berada dalam realita dan kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Jadi berbicara situasi sekarang dan berbicara situasi yang akan datang. Itu sebabnya saudara Pak Arli mengatakan khawatir hanyalah sebatas pikiran saja. Takut situasi sekarang dan akan datang. Tetapi cemas itu akan menggerogoti tubuh kita. Kita tidak bisa tidur, saudara-saudara. Gelisah, stres, bahkan depresi, dan mungkin akhirnya kita bisa bunuh diri. Tetapi bagi kita, saudara-saudara, kaum awam, kekhawatiran sudah melebihi itu. Itu sebabnya kekhawatiran ada rasa cemas juga, ada rasa takut, bimbang, ragu, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, Alkitab mencatat sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru banyak bercerita tentang kekhawatiran. Tadi dalam ibadah Insandai di Pusdiklat, kita mengambil pembacaan dalam 1 Samuel 23 ayat 14 sampai 28, di mana Daud penuh kekhawatiran saat dia dikejar-kejar oleh Saul di padang gurun Sif. Dan kecemasan Daud lebih-lebih lagi sebab tempat persembunyian Daud telah diketahui Saul atas pemberitahuan orang Sif, yaitu saudara-saudara Daud sendiri, sesuku Daud. Sebabnya Daud mengatakan bahwa suku Sif adalah suku asing yang sebenarnya tidak asing. Dia asing karena mereka jauh dari kehidupan yang sesungguhnya. Dikatakan tinggal dibatasi satu bukit saja. Dan tidak heran saudara, Daud penuh kekhawatiran, penuh ketakutan. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Dalam ayat yang terakhir, ada seorang suruhan datang kepada Saul dan memberitahukan bahwa bangsa Filistin menyerbu kerajaan Israel, dan dikatakan Saul berhenti mengejar Daud. Nah, saudara-saudara yang kasih nama Tuhan, kecemasan, ketakutan, bahkan kekhawatiran Daud berubah menjadi sukacita. Kenapa saudara? Karena dia mengalami pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan. Sebab Allah bertindak melalui bangsa Filistin. Pernahkah Daud membayangkan hal itu bisa terjadi dalam hidupnya? Tentu tidak, saudara. Di dalam Mazmur 55 ayat 22, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar goyah. Itu sebabnya saudara, Daud merasakan sendiri. Daud sudah mengalaminya sendiri, sehingga tidak heran Daud berani berkata demikian. Nah, saudara, terkadang saya dan saudara dalam hidup kita lebih dominan khawatir kita daripada keyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memelihara dan memberikan pertolongan tanpa kita duga, saudara, tanpa kita pikirkan. Tapi ketika kita mengalaminya, baru kita berkata, oh ternyata luar biasanya Tuhan memelihara kita. Khawatir kita akan hilang, saudara-saudara. Nah, cara Tuhan Yesus adalah cara yang tidak terbayangkan dalam hidup kita. Kita sadar ketika pertolongan Tuhan Yesus datang dengan cara yang unik dan tepat sesuai rencananya. Itu sebabnya saudara-saudara, menurut kita, tidak mungkin, mustahil, mana mungkin itu terjadi. Itu sebabnya kita selalu khawatir dan kurang percaya. Saudara, dalam ibadah tadi juga di Pusdiklat, saya menceritakan satu pengalaman seorang serdadu Amerika yang berpisah dari teman-temannya karena dikejar-kejar oleh musuh. Dan ketika itu saudara, serdadu ini bersembunyi di gua. Dan tiba-tiba musuh sebentar lagi akan datang untuk mungkinkah membunuh dia.
menembak dia. Dalam situasi genting itu saudara, dia khawatir sekali, dia takut karena sebentar lagi dia akan mati. Lalu dia berdoa kepada Tuhan Yesus, karena dia pasti orang Kristen, orang Amerika. Lalu dia mengatakan, Tuhan tolonglah saya, berilah perlindungan bagi saya melalui tembok-tembok yang kau dirikan sebagainya. Tetapi saudara, apa yang terjadi ketika dia selesai berdoa? Dia melihat laba-laba sedang menjaring, membuat jaring-jaring. Lalu dia katakan, Tuhan, saya tidak minta laba-laba. Apa artinya laba-laba itu? Tapi saudara, ketika itu juga pasukan itu sudah dekat, dan ketika mereka melewati gua itu, saudara, pimpinan pasukan itu mengatakan, kita tidak perlu masuk dalam gua ini, karena tidak mungkin ada orang masuk. Itu buktinya laba-laba ada sarangnya masih utuh. Nah saudara, inilah cara Tuhan menolong kita manusia, dengan cara yang luar biasa. Saudara, apakah Yesus sudah menolong kita? Apakah Yesus sudah menjadi pemelihara hidup kita? Tuhan Yesus datang menolong saya dan saudara dengan cara yang unik, seperti serdadu tadi, saudara. Dalam perjanjian baru pun kita melihat murid-muridnya mengalami angin badai di dalam Markus 4 ayat 35-51. Padahal saudara, kita tahu bahwa muridnya adalah orang berpengalaman dalam dunia pelayaran. Siapa mereka yang terkenal? Ada Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka yang ahli dalam ilmu pelayaran. Tetapi mereka pada waktu itu mereka sangat khawatir akan tenggelam. Tapi pada saat yang tepat Yesus datang dan menghardik angin badai itu, saudara. Luar biasa. Kekhawatiran kita dilepaskan melalui pertolongan Tuhan. Jadi saudara, dari dulu sampai sekarang yang namanya khawatir selalu ada. Tinggal bagaimana kita menempatkan kekhawatiran itu. Apakah terlalu besarkah kekhawatiran itu, ataukah kita mampu memperkecil persoalan itu atau kekhawatiran kita itu? Tergantung iman saudara dan saya. Nah, saudara, kita harus yakin bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan yang mampu menyelesaikan setiap permasalahan kita, persoalan kita, rasa khawatir kita. Sebab hanya Yesuslah jawaban hidup kita, jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan kepada kita, melainkan memberikan damai sejahtera untuk hari depan kita. Yeremia 29 ayat 11. Nah saudara, selama kita masih bernapas, maka kekhawatiran itu selalu ada. Tapi ingatlah saudara, apapun persoalan kita, rasa khawatir kita, hanya Dialah Yesus satunya penolong kita. Kita punya lagu, ya, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Sudah jarang kita nyanyikan itu. Nah saudara, ada berbagai macam kekhawatiran kita. Ada orang khawatir akan masa depannya, ada yang khawatir pekerjaannya, ada yang khawatir kesehatannya. Dalam dunia rohani pun tidak terlepas yang namanya khawatir. Khawatir juga tentang anak-anak mereka yang belum berumah tangga. Nah, suatu ketika saya bertemu dengan seorang ibu, lalu di dalam rumahnya saya melihat ada foto suaminya sudah meninggal. Lalu saya berurut dari yang paling tua. Saya katakan, ini namanya siapa? Dia sebut, oh dia ini seorang pilot. Wah, luar biasa. Yang kedua, anak yang kedua dia tamatan S2 luar negeri, ya, di bidang ekonomi, luar biasa saudara. Lalu yang ketiga, seorang wanita. Lalu dia sebentar lagi akan menyelesaikan S2 psikologinya. Lalu saya tanyakan kepada ibu, apakah di antara mereka sudah ada yang berkeluarga? Lalu ibu itu sedikit murung. Dia katakan, ya Mayor, doakanlah anak-anak saya. Apakah ibu salah dalam kekhawatirannya? Atau apakah anak-anak salah belum bisa membahagiakan ibunya? Jawabannya tidak, saudara-saudara. Itu semua ada dalam rencana Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita khawatir. Segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan, dan wajar kalau ibu itu khawatir. Mungkin dia sudah tua, merasa ingin memomong cucu, punya anak-anak mantu, wajarlah saudara-saudara. Nah dalam pelayanan kita pun sebagai hamba Tuhan juga tidak lepas dari namanya khawatir. Khawatir jemaat kita berkurang, apalagi situasi seperti sekarang ini saudara. Kok ibadah yang virtual terus? Kapan Tuhan berubah situasi ini? Nah semua sendi kehidupan selalu ada yang namanya khawatir. Nah firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa banyak orang yang khawatir soal perutnya, soal kehidupannya.
Apa yang mau dimakan hari besok? Pokoknya bangun pagi langsung lihat apa yang ada. Kalau ada ubi, cabut saja. Ya. Kalau tidak ada, ambil tetangga punya. Seperti itu, saudara-saudara. Yang demikian bukanlah seorang yang khawatir, tetapi ini kemalasan. Tidak ada usaha. Memangnya emas turun dari langit? Tidak mungkin, saudara-saudara. Firman Tuhan katakan, kalau mau makan, kerja. Nah, firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 25-26. Karena itu aku kata Yesus, berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, saudara-saudara, Yesus sedang mengajarkan skala prioritas, saudara-saudara. Skala prioritas hidup bukan berarti kita tidak perlu makan, minum, sandang, pangan. Bukan itu yang Yesus maksudkan, saudara. Tetapi kekhawatiran manusia berlebihan, saudara-saudara. Sebabnya Yesus menjelaskan bahwa hidup tubuh rohani kita jauh lebih penting. Bahkan Yesus memberi contoh pada ayat selanjutnya, burung-burung gagak pun Tuhan pelihara. Dan sejarah membuktikan bahwa Israel, bangsa Israel ketika dalam perjalanan Mesir ke Kanaan yang dipimpin oleh Musa, Allah memberi mereka mana dari surga, roti, bahkan melindungi tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Apalagi, saudara, perlukah mereka khawatir? Karena terlalu khawatir, maka mereka bersungut-sungut kepada Allah, dan akhirnya mereka harus berjalan 40 tahun di padang gurun. Nah, saudara, apa yang kau pikirkan itulah yang terjadi. Kalau Anda bilang dalam hatimu, saya ini susah, maka kesusahanlah yang ada. Sebaliknya, kalau Anda katakan hari ini saya bahagia, maka kebahagiaanmu terpancar dalam hidupmu. Maria Teguh, seorang ahli motivator, berkata, yang Anda pikirkan akan menentukan apa yang akan Anda lakukan. Dan apa yang Anda lakukan akan menentukan apa yang Anda hasilkan. Nah, saudara, siapapun kita, orang kaya, orang miskin, semua pasti khawatir. Orang miskin khawatir akan apa dia masih bisa bertahan hidup atau tidak. Sebaliknya, orang kaya takut, jangan-jangan saya mati dibunuh karena terlalu banyak kekayaan saya. Saya harus pakai bodyguard, tidak bebas. Semuanya kita manusia khawatir. Yesus juga memberi nasihat kepada manusia untuk tidak terlalu over kekhawatiran. Allah pasti menyediakan, dan kesusahan kita berbeda dari hari ini dan besok. Kita tidak perlu putus asa. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari cukuplah sehari. Kita, saudara, kadang mengeluh. Tuhan, bagaimana hidup saya? Kok selalu saya hidup susah? Kenapa ini harus terjadi, saudara? Nah, saudara-saudara ini kasih nama Tuhan. Sekarang pertanyaan kepada saudara dan saya, apa obat rasa khawatir itu? Sebagaimana ayat mas kita, saudara-saudara, janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga. Janganlah hendaknya kamu khawatir akan tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada dua kata yang penting, saudara-saudara sini. Obat yang paling manjur adalah doa dan ucapan syukur. Sebab kepada siapa kita mengadu, kepada siapa kita meminta? Tentu kepada Sang Pemilik dunia ini. Dialah Yesus Kristus. Yesuslah jawaban doa kita. Yesuslah sandaran hidup saudara dan saya. Lalu yang kedua adalah ucapan syukur. Orang-orang yang selalu mengucap syukur pasti hidupnya tidaklah khawatir, selalu merasakan hidup ini indah, menyenangkan. Sebab kekayaan, kehormatan bukanlah ukuran kebahagiaan. Nah, saudara, satu ketika saya dalam pelayanan, perhatikan seorang bapak setiap pagi dia harus lewat di depan rumah, lalu dia bersiul-siul, lalu bernyanyi. Saya sangat penasaran, saudara-saudara. Lalu saya tanya kepada bapak itu, kok bapak kelihatannya sukacita sekali, setiap pagi harus bersiul-siul, menyanyi-nyanyi.
Lalu ia katakan, kapten, hidup ini harus kita syukuri. Mau senang kek, mau susah kek, kita harus nikmati. Untuk apa kita memiliki rasa khawatir? Lalu saudara-saudara, di Samarinda seorang bos mempunyai beberapa hotel. Ketika ia berjalan-jalan depan hotelnya, ia disinggah di depan warung di hotelnya itu. Lalu dia melihat orang makan dengan lahap. Lalu ia berkata, senang sekali hidup kalian. Tentu orang-orang yang sedang makan itu agak heran. Apa maksud daripada Bapak ini? Kenapa saudara kalian makan apa saja bebas? Tidak seperti saya, walaupun saya seorang pemimpin beberapa hotel. Makan nasi diatur takarannya. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Saya diabetes. Nah saudara, apakah arti hidup ini? Kita jangan khawatir saudara. Dikatakan tadi berdoa. Jangan kita khawatir, bersyukur kepada Tuhan. Maka dalam 1 Kalimat 16 dikatakan bersyukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kemenangan-kemenangan akan kita peroleh karena kita melepaskan semua khawatir kita kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saya dan saudara. Amin. Kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami telah mendengar firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Betapa pentingnya kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dua hal ini yang Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami ketika kami dalam kekhawatiran. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu melalui firman-Mu. Kami diajar untuk selalu mempercayakan hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Hamba berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korps 1 Jakarta ini. Kami tahu Tuhan mereka tetap sehat dan kuat. Walaupun mungkin ada di antara mereka yang mengalami rasa khawatir. Dan melalui firman Tuhan hari ini menguatkan bagi mereka untuk selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi firman-Mu. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan, tapi firman terus dapat tertanam dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Tuhan berkati kita. Berkati oleh Tuhan merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita melihat nyanyian Bala Keselamatan nomor 431 ayat 1 dan ayat ketiga yang mengatakan, tanam waktu pagi bibit cinta Allah. Masuk dalam doa, kita mendoakan persembahan bangsa dan negara dan jemaat Korps 1 Jakarta. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersyukur kepada Tuhan, di mana pada saat ini kami umat-umat Tuhan telah memberikan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya persembahan kami diterima di sisi Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus bagi usaha pekerjaan mereka. Apapun menjadi usaha pekerjaan mereka, kami tahu Allah memberkatinya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi anak-anak mereka. Kiranya masa pertumbuhan mereka diberkati oleh Tuhan, tambah-tambahkan kekuatan kesehatan kepada mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus bagi jemaat Korps 1 Jakarta yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami juga tetap menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Allah tetap menambahkan kekuatan kesehatan kepada mereka. Kehidupan mereka kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi presiden, wakil presiden, para tokoh agama serta jajaran yang ada. Kami juga tetap mendukung mereka dalam doa. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjaga melihara kehidupan mereka ketika Allah memilih mereka. Kami tahu Allah tetap memakai mereka. Untuk itu Tuhan Yesus tambah-tambahkan kekuatan kesehatan kepada mereka. Ini doa hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita melihat nyanyian Bala Keselamatan nomor 280 ayat 1 dan ayat yang kedua. Oleh kemenangan-Mu ya Tuhan, aku tuntut kemenangan. Sekalian, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini dan kita bersyukur untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan untuk ibadah kesucian pada hari ini. Engkau sudah memberkati hamba-Mu yang mengambil bagian, baik yang memimpin ibadah, baik yang menyampaikan firman Tuhan. Kami juga berterima kasih bagi pemain tim singers, tim tamburin, multimedia, dan apapun yang bekerja dalam setiap ibadah ini. Maka Tuhan juga memberkati. Kami juga menyerahkan semua jemaat Tuhan di Korop 1 Jakarta ini dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami akan mengakhiri ibadah itu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaan yang kekal akan melengkapi saudara-saudara, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi dan masuklah kehidupan yang baru dalam nama Kristus. Moga rahmat Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, penghiburan Roh Kudus memenuhi hati kita masing-masing dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita dan selamat pagi.